Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Tarakan Vision FX. Bagi teman-teman yang ingin update informasi setiap hari tentang perkembangan di dunia cryptocurrency atau perkembangan info-info terbaru dari koin-koin yang ada di dunia kripto, silakan mampir ke warung kopi saya di Tarakan Vision FX di YouTube. Untuk hari ini kita akan update informasi tentang sebuah berita terbaru, teman-teman. Ini adalah informasi terbaru tentang Pi Network. Jadi ini membahas tentang node yang ada di 19 negara. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum mengerti tentang apa itu node. Jadi kita akan lihat di sini, teman-teman, tentang definisi dari node. Jadi bagi yang belum mengerti, jadi P-node itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai node dalam jaringan cryptocurrency Pi Network. Jadi Pi node ini bertindak sebagai penghasil dan pengumpul data yang diperlukan untuk memproses transaksi dalam sebuah jaringan. Dalam jaringan cryptocurrency terdapat beberapa jenis node seperti full node, light node, dan lain sebagainya. Untuk P-node ini termasuk dalam kategori full node yang berarti bahwa ia memiliki akses penuh ke semua jaringan data di jaringan blockchain Pi Network, termasuk semua transaksi yang telah dilakukan dan blok yang telah diproses sebelumnya. Kemudian ketika seorang pengguna menjalankan P-node, ia menjadi bagian dari jaringan Pi Network dan berkontribusi untuk memverifikasi transaksi dan memproses blok baru. Jadi P-node juga akan berkomunikasi dengan node lain di jaringan untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk memproses transaksi itu telah tersinkronisasi dengan baik. Kemudian juga selain memperkuat jaringan Pi Network, pengguna yang menjalankan P-node juga akan diberi imbalan dalam bentuk koin Pi. Imbalan tersebut tergantung pada kontribusi pengguna dalam memproses transaksi dan memperkuat jaringan Pi Network. Semakin aktif Pi node dijalankan, semakin besar imbalan yang akan diperoleh oleh yang menjalankan P-node tersebut. Kemudian dalam beberapa kasus, menjalankan P-node juga dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan. Hal ini karena semakin banyak node yang aktif dalam sebuah jaringan blockchain, maka semakin sulit bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan pada jaringan blockchain tersebut. Nah, yang menarik di sini, teman-teman, ada seorang influencer dari Korea Selatan yang bernama Kim Ha-won. Dia adalah analis dari CNBC, kemudian juga seorang narasumber dari USA Today, dan dia juga seorang profesional di bidang investasi, dan dia termasuk orang yang mempercayai tentang potensi Pi Network ke depan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia menulis sebuah pertanyaan, kenapa negara-negara Eropa itu tertinggal dalam menjalankan P-node. Malah dia melihat P-node kebanyakan dijalankan oleh negara-negara Asia. Kalau kita lihat di sini hampir tidak ada negara Eropa kecuali kita lihat Jerman, Belanda, tetapi peringkat pertama adalah ditempati oleh Korea Selatan, Cina, dan Vietnam, serta Jepang. Malah ini adalah negara-negara Asia, dan beliau, Kim Ha-won, sebagai seorang Korea, mempertanyakan kenapa P-node tidak dijalankan di banyak negara di Eropa. Oke, kita akan ulas, teman-teman, latar belakang kenapa P-node tidak banyak dijalankan di Korea, di Eropa maksud saya. Jadi penyebaran teknologi Pi Network itu sebuah cryptocurrency yang sedang naik daun, memang telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia.
Namun meskipun ada banyak penggemar Pi di seluruh Eropa, jumlah node Pi di negara-negara Eropa masih sangat jauh di belakang negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi yang pertanyaan yang timbul, mengapa negara-negara Eropa begitu tertinggal dalam jumlah node Pi? Apakah mereka meremehkan barang gratis karena mereka merasa telah kaya? Atau apakah mereka hanya tidak sadar akan revolusi internet dan cryptocurrency yang akan datang? Sekarang mari kita lihat lebih dekat, teman-teman. Pertama-tama mungkin ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi rendahnya jumlah node di negara Eropa. Jadi negara-negara Eropa memang cenderung memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dan tarif listrik yang lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Kemudian juga ini dapat membuat tambahan biaya yang diperlukan untuk menjalankan node Pi itu menjadi lebih sulit untuk dijustifikasi bagi banyak orang di Eropa yang mungkin sudah membayar biaya hidup yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga selain itu kurangnya pengetahuan tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain juga dapat mempengaruhi rendahnya jumlah node Pi di Eropa. Sementara teknologi ini semakin populer di seluruh dunia, masih banyak orang yang tidak tahu tentang cryptocurrency atau bahkan tidak yakin bagaimana cara cryptocurrency bekerja. Karena itu orang mungkin tidak merasa nyaman dengan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mempelajari tentang teknologi baru ini. Di sisi lain mungkin juga ada faktor budaya yang memainkan peran dalam rendahnya jumlah node Pi di Eropa. Misalnya di beberapa negara Eropa, kebutuhan sosial dan keluarga sangat dihargai. Dan warga mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menambah node Pi ke dalam jadwal harian mereka. Sebaliknya di negara-negara di luar Eropa seperti di Vietnam atau Indonesia dan Korea Selatan, banyak orang yang lebih terbuka untuk mencoba teknologi baru dan mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukannya. Selain itu juga mungkin juga ada faktor peraturan yang mempengaruhi rendahnya jumlah node Pi di Eropa. Beberapa negara Eropa mungkin memiliki peraturan yang ketat terkait cryptocurrency yang dapat mempengaruhi minat dan partisipasi orang dalam jaringan seperti Pi Network. Ini dapat membuat orang di Eropa merasa ragu-ragu untuk bergabung dengan jaringan Pi atau menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka dalam cryptocurrency. Namun meskipun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya jumlah node Pi di Eropa, tidak dapat disangkal bahwa Pi Network juga memiliki basis penggemar yang setia di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Ada banyak orang di seluruh benua yang telah menyadari potensi besar cryptocurrency dan teknologi blockchain dan berusaha untuk menjadi bagian dari revolusi ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman di daftar 19 negara yang menjadi penjaga dari jaringan Pi Network, kita lihat memang untuk wilayah-wilayah Asia ini mendominasi. Kita lihat di atas ada Korea Selatan, Cina, Vietnam, dan Jepang. Sementara Jerman itu ada di peringkat 10, Belanda di tingkat 10, Inggris di peringkat ke-14. Jadi memang lebih dominan di wilayah Asia. Jadi demikian untuk update informasi ini teman-teman. Ya, kita berharap dengan banyaknya negara yang menjaga node Pi, maka jaringan akan semakin kuat ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam petir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.